kan tentang interaksi molekuler direkam. Oke. Kalau di farmakologi kan juga dijelaskan tentang interaksi molekulernya juga ya, mungkin. Ada yang namanya farmakologi molekuler. Nah, sebenarnya kimia medisinal itu ya bisa dibilang lanjutannya lah atau setara dengan farmakologi molekuler itu. Jadi kita ingin melihat struktur suatu obat atau suplemen atau apapun lah, atau sediaan farmasi apapun yang di dalamnya ada bahan aktif, bagaimana interaksi struktur kimia dari bahan aktif tersebut terhadap tubuh kita, tubuh manusia. Nah, sementara ada begitu banyak obat-obatan gitu ya, ada begitu banyak suplemen dan senyawa-senyawa yang lain, kita akan membaginya menjadi beberapa bab di dalam pembelajaran kimia medisinal. Nah, untuk bagian saya, itu pertama adalah vitamin. Jadi nanti kita akan membahas berbagai macam jenis vitamin dan bagaimana struktur inti dari macam-macam vitamin itu dan bagaimana interaksinya secara farmakodinamik ya, berarti kalau dengan reseptor dalam tubuh. Jadi yang pertama vitamin, kemudian yang selanjutnya boleh next. Ada obat-obat analgetik, jadi obat-obat ini ya anti nyeri, kemudian ada antiinflamasi, kemudian yang keempat itu next hormon, hormon lebih ke hormon-hormon steroid gitu ya. Jadi eh, nggak semua hormon nanti yang akan dijelaskan, khusus untuk hormon-hormon yang steroid saja. Udah itu, jadi tadi ada vitamin, obat analgetik, obat antiinflamasi, dan hormon-hormon steroid. Nah, empat ini yang akan kita bahas selama part termin pertama itu sebelum UTS. Nah, nanti eh saya belum membuat penugasan sebenarnya. Ini yang pakai yang tahun lalu ya. Saya belum ada kepikiran penugasan kelompok. Jadi mungkin sambil jalan aja. Nanti sekiranya dari materi yang akan saya paparkan ada hal yang bisa kita jadikan penugasan, baik individu atau kelompok, nanti akan saya paparkan gitu ya pada saat perkuliahan berlangsung. Jadi yang nomor 6 ini, diskusi, presentasi, seminar, membuat makalah itu masih belum pasti. Jadi penugasannya belum tentu individu atau kelompok gitu ya. Yang jelas nanti tetap ada UTS sesuai dengan jadwal. Saya belum tahu sekitar bulan apa berarti UTS itu ya. Ya mungkin sekitar 2 bulan dari sekarang UTS-nya. Biasanya itu pilihan ganda, tapi nanti kita lihat lagi apakah ada perubahan, apa esai atau justru dalam bentuk tugas, nanti ujiannya dilihat nanti aja. Jadi sementara kita fokus aja dulu ke pembelajaran setiap pekan. Gitu ya. Nah itu bagian saya. Coba di next lagi slide-nya. Kemudian setelah UTS itu, Bu Herdini itu membahas obat-obat kardiovaskular. Ini lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Biasanya kalau saya bagian ini bisa 2 atau 3 kali pertemuan. Karena memang cakupannya cukup luas untuk obat-obat kardiovaskular. Lalu ada apa lagi? Next. Ada antiinfeksi dan diuretik. Antiinfeksi ini juga banyak ya. Ada antibiotik, ada antivirus, ada anti jamur, kalau saya nggak salah tuh. Jadi cukup banyak juga cakupan materinya. Dan yang terakhir adalah diuretik. Obat-obat diuretik. Next, kalau nggak salah habis nih. Oh, masih ada, sorry. Jadi antibiotik dibedakan dengan antiinfeksi. Kemudian UAS itu. Ya, tugas, kemudian UAS. Tugasnya nanti tergantung Bu Herdini akan memberikan apa. Nah, lalu untuk penilaian, penilaian 50-50. Jadi saya 50%, Bu Herdini 50%. Dari 100% itu, 10%-nya diambil untuk kehadiran. Jadi berarti bagian saya tinggal 45% dan bagian Bu Herdini 45% juga. Jadi usahakan kalau memang targetnya ingin lulus, ya maksimal di kedua bagian ini ya, UTS ataupun UAS. Karena kalau saya tidak ada pengulangan,
tidak ada ujian ulang, maksudnya tidak ada ujian. Kalau susulan biasanya nggak ada. Mungkin kasus tertentu ya, tergantung juga bagaimana situasinya nanti. Tapi secara umum tidak ada ujian susulan atau ujian ulang. Tuh. Jadi ya nilainya apa adanya. Apalagi saya bagian UTS ya. Kalau bagian UAS mungkin masih bisa dipertimbangkan lah. Tapi kalau bagian UTS itu kan kita harus nunggu UAS dulu selesai ya, baru kita melihat nilai secara keseluruhan ini lulus atau enggak. Jadi untuk saya bersih nilainya nanti ketika akhir semester, nilai yang dari saya akan diberikan ke Bu Herdini sebagai pengampu. Nah, nilai itu yang akan muncul di nilai akhir mahasiswa. Gitu. Jadi saya 45, Bu Herdini 45, 10%-nya adalah kehadiran. Kehadiran secara manual nanti akan dicek di absensi yang biasanya di prodi ya. Dan mungkin saya nggak terlalu memikirkan kehadiran sebenarnya. Ya nanti paling saya cek di daftar hadirnya aja lah. Tuh. Jadi tidak usah bertanya, Bu, nanti ada screenshot absensi nggak di kolom komen Zoom gitu. Atau yang seperti mata kuliah lain yang semester-semester kemarin ya, pengumpulan resume masih ada atau enggak gitu ya. Jadi nggak usah pikirkan itu dulu. Yang penting hadir dulu saja, hadir dalam setiap perkuliahan Zoom, fokus ke pembelajaran materinya, masalah kehadiran nggak usah terlalu dipikirkan lah. Itu kalau saya, mungkin nanti dosen lain berbeda lagi. Itu mungkin untuk kurikulum atau rencana pembelajaran semester kelas kimia medisinal. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Cukup, Bu. Tidak ada. Cukup ya, enak kalau semester 7 nih. Lebih cepat karena sudah senior ya, sudah yang paling senior di kampus. Oke, boleh di close aja punya Sarah ya. Next, boleh ditampilkan yang bagian vitamin deh, coba. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, sudah. Ya, oke. Next. Jadi inilah eh, mungkin nggak sampai selesai ya, atau kita lihatlah nanti ketika jamnya selesai nanti sampai di mana ke pembahasan mengenai ini. Nah, eh teman-teman di sini mungkin ada yang kalau yang perempuan pasti pakai skincare ya, pakai kan ya? Sekarang itu atau nggak sekarang sih sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir itu kan lagi rame dengan retinol, ya nggak? Iya, Bu. Retinol. Jadi satu bahan yang dimasukkan, ditambahkan ke dalam formulasi kosmetik yang klaimnya itu apa klaimnya retinol? Bisa ini ya anti-aging ya, anti-aging kemudian memperbaiki skin barrier kulit, skin barrier. Itulah untuk segala permasalahan kulit itu kok kayaknya cukup paten gitu ya, retinol. Retinol ini kalau misalkan yang suka baca-baca ya, yang suka lihat-lihat komposisi dari sebuah sediaan,
Retinol itu adalah sebenarnya vitamin A. Tuh, vitamin A. Kemudian masih kosmetik juga. Biasanya kan ditambahkan suatu antioksidan ya. Biasanya kalau untuk pencerah atau untuk supaya kulitnya ini tidak mudah teroksidasi, yang paling banyak ditambahkan itu kalau kosmetik itu vitamin C. Ya kan? Jadi ada vitamin A, ada vitamin C. Kemudian ada lagi biasanya vitamin yang dijual dalam bentuk suplemen, bisa kapsul, bisa minuman gitu ya, yang biasanya diklaim untuk kesehatan kulit juga, tapi yang dikonsumsi biasanya. Itu ada vitamin E. Jadi ada vitamin A, vitamin C, vitamin E yang semuanya sebenarnya berfungsi sebagai antioksidan atau antioksidasi gitu ya. Kalau antioksidan kan antioksidasi ya. Yang mencegah kulit kita itu atau tubuh kita secara umum eh, diganggu oleh radikal bebas. Karena kalau sudah terkena atau terganggu dengan radikal bebas, maka segala macam penyakit itu bisa muncul gitu ya. Nggak cuma kalau kulit mungkin flek gitu ya, atau misalkan penyakit-penyakit yang terkait peristiwa oksidasi itu kalau makanan mungkin ketengikan gitu ya, minyak jadi tengik karena teroksidasi. Kanker itu juga bisa karena oksidasi atau radikal bebas. Diabetes juga ada salah satu penyebabnya itu juga bisa karena adanya radikal bebas di dalam tubuh. Jadi vitamin ini sebenarnya luas dan banyak macamnya. Kalau mungkin ada yang masih ingat, ada vitamin yang larut air gitu ya. Ada vitamin yang larut lemak. Nah, itu tadi di slide itu bisa dilihat kalau untuk vitamin yang larut lemak, itu contohnya ada vitamin A, D, E, dan K. Atau yang familiar mungkin dengan vitamin AD gitu ya. Jadi si retinol tadi, kalau bentuknya itu retinolnya gitu ya, memang murni retinolnya, kan ada yang dirubah menjadi bentuk ester gitu ya, atau bentuk mikropartikelnya atau nanopartikelnya supaya dia mudah larut dalam air. Tapi kalau dalam bentuk retinol aslinya itu sebenarnya kelarutannya adalah dalam lemak, ya. Nah, peran kita di sini belajar ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme kerja dari semua vitamin-vitamin tadi, gimana sih dia kok bisa berfungsi atau aktif sebagai suatu bahan aktif dalam suatu sediaan farmasi. Gitu ya. Jadi kimia medisinal itu sebenarnya menghubungkan berbagai macam jenis ilmu. Kimia jelas, biologinya juga ada. Apa lagi ya? Matematika juga ada karena mungkin akan ada perhitungan gitu. Fisikanya juga ada gitu. Sebenarnya kalau boleh saya bilang inti dari farmasi itu ya sebenarnya kimia medisinal ini. Jadi bagaimana menjelaskan mekanismenya secara molekuler. Kalau dokter mungkin bisa meresepkan suatu obat untuk penyakit tertentu itu kan berdasarkan guideline ya. Jadi ada panduan-panduan, guideline-guideline tergantung penyakit-penyakitnya. Itu kan ada urutan-urutan pengobatan. Nah, dokter biasanya mengacu ke sana. Atau dari kasus-kasus yang sedang berkembang. Nah, kalau apoteker, farmasis klinik pun sebenarnya juga diharuskan untuk menguasai bidang kimia medisinal ini gitu. Jadi bisa menentukan kalau kondisi pasien tertentu, kalau guideline-nya mengatakan A, ternyata kok tidak cocok. Nah, kita bisa mencari alternatif lain dari bagaimana mekanisme kerja obat. Begitu ya. Jadi buat yang punya cita-cita jadi seorang farmasi klinis di rumah sakit gitu misalkan, tetap juga harus bisa menguasai bidang kimia medisinal. Jadi walaupun di kurikulum ini masuknya ke bidang A, tapi sebenarnya A ataupun B itu memang sebaiknya diwajibkan untuk mengetahui ilmu ini. Itulah kenapa sebabnya, karena saking banyaknya yang harus dipelajari, untuk bobotnya adalah 3 SKS. Jadi lumayan kalau 3 SKS ini kalian dapat A gitu di nilai akhir, ya insya Allah bisa membantu untuk ini ya, untuk nilai akhir. Tuh. Nah, tadi vitamin larut lemak ada A, D, E, dan K. Jadi struktur dasarnya itu ya memang larut dalam lemak atau larut dalam lipid ya.
mudah menembus plasma gitu, mudah menembus lapisan kulit karena memang lapisan kulit ini dasarnya adalah lipid atau lemak. Lalu ada vitamin yang larut dalam air, berarti kebalikannya, tidak larut dalam lemak. Dia cepat untuk dieskresikan keluar tubuh, biasanya dari keringat ataupun urin ya. Dan biasanya karena mudah dieskresikan itu, eh, perlu asupan dari luar juga, baik dari makanan, buah-buahan, atau suplemen-suplemen tambahan lainnya. Sementara kalau yang larut lemak tadi, itu biasanya tersimpan di jaringan-jaringan tubuh, khususnya di hati. Jadi tidak perlu terlalu banyak tambahan dari luar tubuh. Nah, untuk yang larut air itu ada vitamin B kompleks dan juga vitamin C. Ini contoh-contohnya ya, pembahasan satu persatu. Untuk vitamin A tadi, sumbernya itu ada yang dari minyak hati ikan bersama dengan vitamin D. Jadi di hati ikan itu, selain memang kandungan omega 3 ya, yang paling utama kalau dari ikan, itu juga ada vitamin A dan vitamin D di sana. Nah, hewan mamalia mampu merubah karoten atau provitamin A menjadi vitamin A dan disimpan di hati. Jadi kita itu dan hewan-hewan mamalia itu bisa merubah provitamin A menjadi vitamin A dan disimpan cadangannya di dalam hati. Struktur, ini mulai ke struktur kimia dari vitamin A ini itu terdiri dari sikloheksan. Masih ingat sikloheksan, kimia organik? Saya nggak bisa gambar-gambar di sini ya. Sikloheksan itu yang segi 6, tapi bukan benzen ya. Kalau benzen itu kan segi 6, tapi dia rangkap berselang-seling gitu. Nah, kalau sikloheksan berarti hanya segi 6 yang bentuknya siklik atau tertutup gitu ya. Dan memiliki rantai samping dengan ikatan rangkap yang berseli. Atau disebut dengan struktur polyen, yang ujungnya itu adalah gugus alkohol, dinamakan dengan retinol. Jadi, bayangkan ada segi 6, kemudian ya ada rantai sampingnya itu CH gitu, yang ikatan rangkapnya itu berselang-seling. Jadi yang pertama itu tunggal, kemudian rangkap, sampingnya lagi tunggal, sampingnya lagi rangkap, sampai di ujungnya itu adalah gugus alkohol atau OH. Tuh. Dan ada bentuk cis dan transnya, gitu ya. Isomernya itu bisa dalam bentuk isomer cis, juga dalam bentuk isomer trans. Mudah-mudahan masih ingat ya bedanya cis dan trans. Oke, next. Contohnya tadi vitamin A1, retinol, lalu ada vitamin A2, 3-dehidroretinol, kemudian yang vitamin A, ini gambarnya nggak muncul. Sifatnya, jadi sifat dari vitamin A ini adalah peka terhadap cahaya. Nah, makanya ketika biasanya kan diaplikasikan itu malam hari ya. Kita kembali lagi ke retinol lah, biar mudah 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 untuk mudah untuk dibayangkan lah. Retinol itu biasanya diaplikasikannya di malam hari dalam bentuk krim malam atau serum gitu ya. Biasanya tuh ada himbauan, gunakan sunscreen di pagi harinya, ya nggak? Itu karena memang sifat dari retinol ini adalah peka terhadap cahaya. Jadi untuk memblok atau untuk mengantisipasi efek samping dari retinol di kulit kita itu terkena cahaya UV yang terlalu berlebihan, maka dihimbau biasanya dalam sediaan kosmetik itu gunakan sunscreen di pagi harinya. Itu karena memang sifat dari vitamin A ini secara keseluruhan adalah peka terhadap cahaya. Kemudian dengan adanya asam kuat, Cl atau klorida dari logam polivalen, dia akan membentuk suatu warna biru intensif. Jadi warna ini kalau misalkan keperluan analisis ya, keperluan analisis. Jadi misalkan ada sampel, ini dicurigai dia adalah vitamin A atau kita ingin tahu dia vitamin A atau bukan, maka biasanya ditambahkan asam kuat atau juga ion klorida dari logam polivalen.
Tuh, maka dia akan berwarna biru intensif. Bagaimana jika kekurangan vitamin A? Itu bisa mengakibatkan kerusakan jaringan lunak, terutama mata. Ya, rabun, rabun malam, sampai juga bisa adanya kebutaan. Tuh. Kalau dulu mungkin familiarnya vitamin A itu untuk kesehatan mata memang ya, tapi sekarang sudah bisa digunakan untuk bagian yang lain. Next. Oh, ini strukturnya. Jadi yang atas itu vitamin A1, itu bisa dilihat sikloheksen, sikloheksana, kemudian rantai sampingnya itu selang-seling, itu ada tunggal, rangkap, dan seterusnya. Sampai di ujungnya itu ada gugus OH di situ. Lalu neovitamin A, mirip-mirip ya sebenarnya. Mirip-mirip. Kemudian ada vitamin A2 di situ juga paling bawah. Next. Turunan vitamin lain itu ada asam retinoat, biasanya digunakan dalam bentuk sediaan topikal. Lalu ada juga isotretinoin, itu juga untuk topikal biasanya. Nah, itu vitamin A. Kemudian vitamin D. Vitamin D ini bersumber sama tadi ya A dengan D dari minyak hati ikan yang dominan dalam bentuk vitamin D3. Kemudian kalau dari vitamin D2 itu berasal dari ergosterol yang banyak terdapat dalam ragi oleh pengaruh sinar UV. Jadi kalau terkena sinar UV itu bisa keluar vitamin D2-nya. Kemudian ada juga kolekalsiferol. Ini juga dapat terbentuk jika 7-dehidrokolesterol yang terdapat di bawah kulit manusia terkena sinar UV. Jadi mungkin dulu sering lihat, ayo berjemur, bukan sering lihat, sering dengar, ayo jemur di bawah sinar matahari gitu ya, antara jam 7 sampai jam 9 pagi supaya dapat dapat vitamin D gitu. Mungkin ada yang pernah diberitahu seperti itu. Sebenarnya mekanisme yang realnya bukan kita dapat vitamin D dari sinar matahari, bukan seperti itu. Tetapi kulit kita ini punya 7-dehidrokolesterol yang ketika terkena sinar UV yang dipancarkan oleh matahari, dia bisa membentuk vitamin D. Gitu. Jadi bukan vitamin D-nya dari matahari, tapi sinar UV matahari itu akan merubah provitamin D di dalam kulit kita menjadi vitamin D. Begitu ya. Mekanisme kerja yang sebenarnya gitu. Kenapa kita bisa dapat vitamin D ketika kita berjemur di bawah sinar matahari di jam-jam tertentu. Nah, struktur vitamin D itu adalah suatu steroid dengan cincin B terbuka, beberapa ikatan rangkap berseling pada posisi 5. Nanti kayaknya next tuh ada strukturnya deh. Coba next. Nah, itu ini tadi yang provitamin D atau 7-dehidrokolesterol bentuknya seperti itu. Mungkin teman steroid ya. Steroid itu diajarkan ada 3 sikloheksen dan ditambah dengan siklopentana itu adalah steroid cincin A lah, cincin A. Cincin A, cincin A-nya itu adalah steroid. Jadi kalau kalian lihat bentuknya seperti itu pasti steroid. Mau rantai sampingnya seperti apa atau ada tambahan substituen apa di dalam sikloheksananya itu, apapun tambahannya, tapi struktur intinya adalah steroid. Gitu ya. Itu dilihat ada 3 sikloheksana ditambah dengan 1 siklopentana. Itu adalah struktur inti steroid. Itu kita namakan dengan cincin A. Nah, yang atasnya itu adalah cincin B. Tadi dikatakan struktur dasar dari vitamin D itu kan cincin B yang terbuka. Ya, cincin B yang terbuka. Nah, itu si 7-dehidrokolesterol yang ketika terkena dengan sinar UV, dia akan membentuk vitamin D. Atau namanya kolekalsiferol. Dia berubah strukturnya menjadi yang itu tuh yang sebelah kanan seperti itu. Sebelah kanan bawah yang struktur akhirnya seperti itu. Kalau yang tengah itu yang kanan atas itu struktur antara.
Nanti ketika jadi vitamin D yang seperti yang di bawah. Jadi pecah ya. Ikatan steroidnya pecah di sikloheksana yang kedua. Pecah di situ. Oke, next. Jadi diingat tadi kalau vitamin A ada satu sikloheksana, dia mempunyai rantai samping eh, polyen atau karboksilat, bukan karboksilat, atau hidrokarbon yang berselang-seling. Kemudian di ujungnya itu ada gugus alkohol atau OH. Sementara vitamin D itu ada gugus steroid. Steroid ingat ada 3 sikloheksana ditambah dengan 1 siklopentana dan ada cincin B terbuka. Nah, itu bedanya. Jadi vitamin A strukturnya seperti apa, vitamin D yang seperti apa. Boleh teman-teman kalau misalkan untuk membantu mengingat, untuk menggambar sendiri ya. Biasanya kalau kita nulis sendiri itu kan bisa lebih nempel gitu. Karena mau nggak mau nanti kimia medisinal pasti ujiannya juga tentang struktur gitu. Jadi untuk lebih memudahkan memahami, nanti silahkan nyatetnya itu juga jangan lupa untuk menggambar strukturnya. Kalau cuma dibaca soalnya, ini kan slide-nya sudah saya kasih nih. Kan pasti nanti disebar ke semua ini kan ya untuk ke semua mahasiswa. Kalau cuma dibaca itu kurang nempel kalau saya bilang. Jadi kalau supaya lebih paham, silahkan untuk digambar sendiri atau ditulis tangan. Nah, epimerasi dari gugus OH pada posisi 3 atau bila menjadi keton, maka aktivitasnya akan menurun. Jadi vitamin D ini ketika terjadi reaksi epimerisasi alkohol pada posisi 3 atau ketika kita rubah tadi struktur dari vitamin D ini menjadi bentuk keton, maka dia akan menurunkan aktivitasnya. Sifat dari vitamin D sama tadi seperti vitamin A ya, peka terhadap cahaya dan juga oksidasi. Dengan penambahan asam atau garam klorida logam polivalen, contohnya SbCl3, maka dia akan menjadi berwarna. Ini saya lupa warnanya apa ya, tidak tertulis di sini. Kalau yang vitamin A tadi itu kan biru, biru. Kalau yang vitamin D ini saya lupa warnanya berubah menjadi apa. Nah, kalau kekurangan vitamin D itu mudah terkena penyakit rakitis atau gangguan sistem tulang. Produknya ada vitamin D2, D3, kalsifediol atau dan juga kalsitriol. Oke, next. Lalu ada vitamin E, tokoferol. Ini banyak ya suplemen-suplemen untuk apa namanya antioksidan gitu untuk kecantikan atau untuk kesehatan kulit itu kan vitamin E. Sumbernya itu paling besar terdapat dalam minyak minyak biji-bijian sih ya, minyak biji-bijian. Gandum, jagung, beras, kedelai, dan biji-bijian lainnya. Sekarang banyak dibuat secara sintesis. Jadi sekarang itu kayaknya apapun bisa dibuat sintesisnya gitu, dibuat KW-nya lah kalau kita bilang. Jadi tidak harus kita mengekstrak langsung dari biji-bijian itu gitu ya, karena kalau ngekstrak dari biji itu lumayan ya, harus dipanaskan dulu, kemudian harus dipres dulu bijinya, jadi effortnya lumayan lah. Nah, ketika kita sekarang itu sudah bisa dalam bentuk sintesisnya, itu mungkin lebih memudahkan sehingga bisa menurunkan biaya produksi gitu ya. Kemudian struktur ini memiliki inti kroman dengan rantai samping pada posisi 4, 8, 12 itu mengikat gugus metil. Jadi kita sebut dengan trimetil karena ada 3 posisi jadi trimetil, tridesil. Dia memiliki struktur fenol, masih ingat fenol ya? Fenol itu benzen yang mengikat gugus OH. Nah, jadi berarti di vitamin E ini ada fenol nantinya. Nah, tokoferol merupakan derivat tokol yang tersubstitusi dengan metil. Jadi bentuk intinya itu dia mengikat gugus metil kalau tokoferol ini. Tokoferol itu telah diisolasi eh, dalam bentuk alfa tokoferol yang dikatakan paling poten aktivitasnya dibandingkan bentuk lain. Lalu ada beta tokoferol, gamma tokoferol,
tetra tokoferol yang strukturnya berbeda pada jumlah dan posisi gugusan metil. Oke, next. Ini adalah struktur dari alfa tokoferol. Perbedaannya apa dengan bentuk tokoferol yang lain? Itu bisa dilihat di slide. Kalau alfa tokoferol pada posisi 5, 7, dan 8 itu mengikat gugus metil, CH3 metil ya. Nah, kalau beta tokoferol itu hanya pada posisi 5 dan 8 saja. Jadi gugus metil yang ada di posisi 7 itu tidak ada kalau beta tokoferol. Kalau gamma itu pada posisi 7 dan 8. Sementara kalau delta, delta atau tetra ya, kok saya jadi lupa. Tetra kayaknya. Itu pada posisi 8 saja gugus metilnya. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada keluar bentuk yang seperti gambar ini, nah itu namanya adalah alfa tokoferol. Kalau di posisi 7-nya itu tidak ada ikatan dengan CH3, maka berarti itu adalah beta tokoferol. Ya, jadi membedakannya seperti itu. Lalu sifatnya mudah teroksidasi oleh udara dan zat pengoksidasi lain. Karena mudah teroksidasi, maka sering digunakan sebagai antioksidan pada minyak dan lemak. Dengan urutan kekuatan antioksidan yang lebih kuat itu adalah yang kayaknya terbalik, yang alfa. Jadi dari yang lemah sampai yang terkuat itu adalah yang alfa. Jika teroksidasi, maka terbentuk senyawa kinon. Tuh. Kenapa senyawa yang mudah teroksidasi itu justru seringnya digunakan sebagai antioksidan? Coba, tadi vitamin A, vitamin D, sekarang vitamin E, dan nanti pun di vitamin C itu sifatnya mudah teroksidasi. Kenapa justru senyawa-senyawa yang mudah teroksidasi ini digunakan di sediaan-sediaan sebagai antioksidan? Coba, ada yang bisa jawab nggak? Atau ada yang punya pendapat? Pernah ini nggak? Pernah apa ya? Pernah ngerasa, oh iya ya, kan dia kan mudah teroksidasi vitamin C aja, mudah teroksidasi gitu. Tapi kenapa dijadikan sebagai antioksidan? Pernah punya pikiran seperti itu nggak? Atau baru tahu jangan-jangan? Jangan-jangan baru tahu kalau vitamin C itu mudah teroksidasi atau vitamin E mudah teroksidasi. Ada yang punya pendapat? Ini biar saya ngomong sendiri ya. Ada yang bisa berpendapat? Silakan, silakan. Saya sambil minum ya. Jadi tahun 2017 itu saya sering protes. Kenapa kimia medisinal ini yang rumit gitu ya, yang bahasannya cukup harus membuat fokus gitu, ditaruhnya di jam-jam sore, padahal kelasnya reguler. Dulu saya sering banget protes. Pertama, eh, dosennya harus standby sampai maghrib gitu ya, kalau pas zaman-zaman offline. Padahal ini kelas reguler kan gitu. Yang kedua, mahasiswanya ini kan kelas biasa reguler, tapi harus kuliah sampai maghrib gitu. Dulu suka protes begitu, tapi ya bertahun-tahun ternyata tidak dirubah jadwalnya. Jadi nggak apa-apa lah, ambil hikmahnya lah ya. Mungkin diminta untuk lebih fokus gitu, walaupun sore tapi diminta untuk lebih fokus. Dan ternyata begitu saya baca-baca gitu, justru jam-jam potensial untuk belajar itu di pagi hari sekali, mungkin yang biasa subuh belajar gitu ya, jam-jam 4 sampai jam 7, sorry, sampai jam 5, kemudian jam 7 sampai jam 9, dan sore.
sore-sore jam 4 sampai jam 6. Ternyata itu justru waktu yang lebih potensial untuk belajar. Nah, sejak tahu itu akhirnya nggak pernah protes lagi. Jadi mudah-mudahan yang di sini, nah inilah masih fokus ya, masih fokus walaupun sudah sore. Dan kan online juga gitu ya, dan online juga. Udah, nggak ada yang ini bisa menjawab. Kalau nggak jadiin PR loh, minggu depan ya. Tiga, dua, satu. Oke, jadikan PR minggu depan saya tanya, panggil langsung. Silakan coba cari tahu kenapa sih justru senyawa yang punya sifat mudah teroksidasi itu dijadikan agen antioksidan. Pertanyaan nih gitu ya. Kenapa senyawa yang mudah teroksidasi itu justru dimanfaatkan sebagai antioksidan? Tuh, kita diskusi itu minggu depan. Nah, saya lanjutkan berarti karena tidak ada yang berpendapat. Bagaimana jika kekurangan vitamin E? Eh, pada hewan coba itu dikatakan menyebabkan gangguan reproduksi atau dia steril gitu ya. Steril itu kan dia tidak mampu bereproduksi ya. Kalau fertil itu berarti dia mampu bereproduksi atau subur. Jadi steril itu gangguan reproduksi atau ketidaksuburan. Next, produk umumnya dalam bentuk ester. Kenapa dibuat dalam bentuk ester? Lagi-lagi pertama untuk meningkatkan kelarutan dalam air dan lebih stabil juga. Jadi gugus ester ini, kalau ingat kimia organik ya, gugus ester itu mengakibatkan peningkatan kelarutan dalam air. Nah, vitamin E, dan mungkin nanti juga ada bentuk vitamin yang lain, ketika dalam bentuk ester, maka dia lebih stabil dalam penyimpanan. Karena itu tadi, kalau bentuk aslinya dia mudah teroksidasi kan. Nah, ketika dirubah dalam bentuk ester, maka akan menurunkan sifat rusaknya itu, sifat mudah rusaknya itu. Jadi lebih stabil lah. Kemudian vitamin K, satu vitamin terakhir yang larut dalam lemak, vitamin K. Sumbernya dalam berbagai sayuran, minyak kedelai sebagai vitamin K alamiah. Atau vitamin K1 itu disebut dengan fitomenadion. Jadi dari sayur mayur ya. Dari minyak kedelai juga ada. Lalu vitamin K2 itu diproduksi oleh flora dalam saluran cerna. Jadi diproduksi sendiri dari flora normal dalam saluran cerna kita. Kemudian ada juga yang disintesis dalam bentuk molekul sederhana. Contohnya adalah menadion. Strukturnya adalah struktur dasar hidrokarbon. Dari tadi sebenarnya ada hidrokarbon ya, ada C dan H, dengan gugus metil pada posisi 2. Itu contohnya di bawah itu adalah vitamin K1. Jadi ada benzen di sana. Sampingnya itu juga eh, masing-masing mengikat 2 gugus O. Lalu ada metil juga. Kemudian ada rantai samping yang ujungnya juga metil, di metil. Jadi struktur dasar dari vitamin K adalah sorry bukan hidrokarbon, hidroquinon. Hidroquinon dengan gugus metil pada posisi 2. Kemudian next, oh ini K2. K2 itu N-nya ada 4, K3 itu N-nya 5. N4 itu kalau dihitung dia punya 30 atom C, sementara kalau N-nya ada 5 itu bisa memiliki 35 atom C. Lalu bagaimana hubungan antara struktur vitamin K dengan aktivitas dia di dalam tubuh? Nah, tadi kan ada 2 cincin. Satu cincin A itu benzen di sana, ada ikatan rangkap berseling atau juga disebut dengan cincin aromatik. Cincin aromatik ini atau hidroaromatik yang tanpa substitusi. Jadi tidak ada tambahan gugus apapun. Tanpa substitusi itu berarti tidak ada tambahan gugus apapun. Lalu ada cincin B. Cincin B ini juga aromatik karena dia punya satu ikatan rangkap atau hidroaromatik juga bersubstitusi tapi. Jadi ada 2 cincin aromatik, yang satu itu tidak ada tambahan apapun atau tanpa substitusi, yang satu lagi itu memiliki substitusi
atau tambahan di gugus lain. Itu yang dilambangkan dengan R, R1, R2, R3 itu sebenarnya adalah substituen atau gugus yang tersubstitusi di dalam cincin inti. Tuh. R-nya tuh bisa OH, bisa O, bisa OCH3, atau OC2H5, atau OAC, bisa apapun. Kalau R1 itu adalah metil, jadi kalau R-nya tuh bisa apapun, seperti yang ada di slide. Kalau R1 itu adalah metil, kemudian R2 itu bisa atom H, ada asam sulfonat, bisa juga dimetilamin, atau alkil dengan jumlah atom C lebih dari 10. Maka dilihat kalau yang di atas tuh ya, ada yang 30 atom C, ada yang 35 atom C. Nah, itu adalah gugus alkilnya sebenarnya. Ikatan rangkap pada posisi beta dan gamma, maka potensinya bisa naik. Jadi potensi dia sebagai antioksidan bisa naik jika ada ikatan rangkap pada posisi beta dan gamma. Lalu R3 itu yang bawah, yang ada di cincin B yang paling bawah, itu bisa berupa atom H, OH, NH2, O, OCH3, dan OC2H5. Nah, Bu, kok bisa tahu gitu struktur ini tuh bagaimana awalnya? Kenapa sekarang, kalau sekarang kan kita tinggal belajar jadinya aja ya. Oh, vitamin K ini 2 cincin. Yang cincin B itu ada 4 substituen. Yang R itu, yang R1 itu harus metil, R2 itu kemudian R3 juga tertentu gitu. Kok tahu gitu, eh, kalau kita nambahkan ikatan rangkap di posisi ini, kok dia bisa mengakibatkan potensinya naik. Nah, itu sebenarnya tugas para peneliti. Jadi peneliti-peneliti terdahulu itu sudah melakukan banyak trial dan mungkin juga banyak errornya, sehingga kita saat ini tinggal mempelajari yang sudah ada seperti ini gitu ya. Nanti mungkin ke depannya kalau ada adik-adik di sini yang tertarik untuk penelitian atau menjadi peneliti di bidang sintesis obat gitu ya, sintesis atau desain obat, molekul obat gitu. Itu bisa seperti ini gitu. Jadi membuat struktur tertentu, kemudian menambahkan gugus-gugus tertentu, kemudian diuji cobakan baik secara komputasi maupun in vitro dan kemudian in vivo untuk dilihat bagaimana aktivitasnya terhadap tubuh. Kemudian menjadi satu ilmu baru yang nanti ke depannya bisa dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa farmasi ke depannya gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari sekarang itu hasil dari penelitian pendahulu lah. Nanti kalau diteruskan, ada teman-teman di sini yang meneruskan di bidang molekuler desain obat gitu ya. Nah, itu nanti hasilnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi sejawat-sejawat farmasi yang akan datang. Tuh. Kita tinggal menghafalnya aja kalau sekarang. Sifatnya untuk vitamin K itu mudah teroksidasi lagi-lagi. Jadi vitamin A, D, E, K itu semuanya mudah teroksidasi. Defisiensi dari vitamin K bisa mengakibatkan penyakit hemoragi atau gangguan pembekuan darah. Jadi kalau terluka itu darahnya terus mengalir, nggak bisa membeku darahnya, terus mengalir. Itu berbahaya ya. Itu gangguan vitamin K. Produknya ada vitamin K1, ada vitamin K sintesis. Strukturnya bisa kalian lihat di situ. Itu menadion. Kemudian sebelahnya adalah menadion natrium bisulfat. Berarti struktur menadion ditambahkan dengan natrium bisulfat. Dia NaSO2Na itu natrium bisulfat. Kemudian menadion natrium difosfat, berarti ada fosfat di sana, OPO3. Next. Nah, kalau tadi larut dalam lemak, selanjutnya ini adalah larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air cepat diekskresikan atau tidak ditimbun di dalam tubuh tiap hari ada di dalam makanan atau program diet gitu ya. Jadi kita bisa konsumsi atau mendapatkan vitamin larut dalam air ini dengan mengkonsumsi beberapa jenis makanan. Termasuk golongan vitamin B kompleks seperti tiamin, riboflavin,
piridoksin, asam nikotinat, asam pantotenat, biotin, cyanokobalamin, asam folat, dan juga vitamin C. Jadi mudah diingat ya. Kalau larut dalam lemak itu vitamin A, D, sementara kalau yang larut dalam air itu B kompleks dan vitamin C. B12 dan vitamin C. Ini contoh yang pertama itu adalah tiamin atau B1. Strukturnya seperti yang ada di layar. Mungkin sedikit lebih kompleks dibandingkan yang sebelumnya yang larut dalam lemak ya. Sumbernya ada di kulit beras. Jadi mungkin kenapa ibu-ibu zaman dulu tuh kalau habis nyuci beras tuh airnya suka tidak langsung dibuang ya. Suka dimanfaatkan untuk cuci muka ada atau untuk siram tanaman gitu ya. Ternyata di dalam itu tuh ada vitamin B1. Kemudian juga ada pada kacang-kacangan, kacang polong contohnya. Ada di telur juga, kemudian ragi, dan sekarang juga sudah dibuat bentuk sintesisnya. Strukturnya dia memiliki dua inti heterosiklik, yaitu pirimidin dan tiazol, yang dihubungkan dengan jembatan metilen. Jadi ada dua gugus inti heterosiklik, pirimidin dan tiazol. Pirimidin yang sebelah kanan, tiazol yang pirimidin yang sebelah kiri, yang tiazol sebelah kanan, yang dihubungkan oleh jembatan metilen. Itu ya ada CH2 gitu. Sifatnya basa, dengan asam dia akan membentuk garam. Jadi B1 itu sifatnya basa. Next. Dalam larutan asam dia stabil. Dalam larutan alkali mudah teroksidasi oleh oksidator seperti asam peroksida, kalium permanganat, dan kalium heksasianoferat. Kemudian larutan alkali dengan penambahan kalium heksasianoferat membentuk tiokrom yang berfluoresensi, jadi ada warnanya kalau fluoresensi itu, dan larut dalam pelarut organik, biasanya digunakan sebagai dasar analisis. Jadi kalau di Anfar itu dititrasi ya, titrasi permanganometri itu ini. Jadi mungkin salah satu sampelnya itu pakai vitamin B1 gitu ya. Itu nanti dia bisa untuk dasar analisisnya dengan titrasi. Kemudian fungsinya apa dan bagaimana jika kekurangan vitamin B1 ini? Dalam tubuh diubah menjadi koenzim tiamin pirofosfat yang sangat penting dalam proses dekarboksilasi asam pirofat. Kekurangan vitamin B1 menyebabkan penyakit beri-beri. Produknya ada tiamin HCl, ada tiamin mononitrat, vitamin B1 yang sifatnya lebih stabil dibanding yang tiamin HCl. Lalu ada vitamin B2, ini juga ada dalam sayuran, daging, telur, sintesisnya juga sudah ada. Next. Strukturnya seperti ini, gitu ya. Ada inti isoaloxazin yang mengikat gula pada posisi nomor 9. Sifatnya dalam keadaan kering dia stabil. Dalam larutan basah, bila terkena sinar UV, akan terurai menjadi lumiflavin. Tadi juga ya, untuk yang vitamin B1, dia tidak stabil dalam alkali. Kemudian dalam larutan asam, bila terkena sinar UV, akan menjadi lumikrom, atau dia akan berfluoresensi. Kedua hasil peruraian tersebut tidak memiliki gula ribosa dan tidak aktif. Jadi kalau dia terurai, dia akan menjadi bentukan tidak aktif. Ini untuk B2. B2 tadi ya. Next. Fungsinya dalam tubuh untuk prekursor koenzim dan juga koenzim FMN atau flavin mononukleotid dan FAD. Biasanya berperan dalam proses reduksi oksidasi atau proses metabolisme tubuh. Produknya ada riboflavin. Kemudian ada yang ketiga, contohnya adalah piridoksin, vitamin B, piridoksin. Sumbernya dalam ragi, hati, sayuran hijau, dan jagung. Di hati itu banyak ini ya, hati ayam gitu ya. Banyak sumber vitamin sebenarnya, bagus untuk kesehatan. Kemudian strukturnya punya inti piridin dengan hidroksil pada posisi 3. Telah diisolasi 3 bentuk, yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Next. Nah, strukturnya seperti itu, lebih simpel ya. Jadi satu cincin aromatik yang punya beberapa substituen. Vitamin B6, ketiga bentuk ini
aktivitasnya sama. Dalam tubuh, bentuk yang satu dapat berubah menjadi yang lain karena proses metabolisme. Tapi dia punya fungsi aktivitas yang sama. Sifatnya stabil dalam bentuk kering, sama seperti yang tadi. Dalam larutan cepat teroksidasi oleh oksidator, misalnya dan adanya hidrogen peroksida atau H2O2. Fungsinya sebagai prekursor yang diperlukan untuk pembentukan peridoksal 5-fosfat, yaitu suatu koenzim yang diperlukan pada proses transaminasi dan kekarboksilasi asam amino. Jadi di dalam DNA. Itu untuk pembentukan suatu koenzim yang diperlukan untuk kerja suatu DNA. Next, digunakan sebagai tambahan terapi dengan senyawa hidrazin, contohnya adalah isoniazid, karena senyawa tersebut menyebabkan berkurangnya koenzim peridoksal 5-fosfat. Defisiensinya adalah kelainan pada kulit. Ini vitamin B6 tadi ya. Lalu ada asam pantotenat atau vitamin B5, sumbernya dalam hati lagi, telur dan biji-bijian, dan ada juga bentuk sintesisnya. Strukturnya adalah tanpa struktur siklis. Jadi kalau tadi itu kita banyak struktur siklis ya. Siklis itu kan yang tertutup. Nah kalau yang B5 ini, dia terbuka strukturnya. Jadi berbeda dengan yang lain, kalau vitamin B5 itu tidak ada struktur siklisnya. Berarti dia terbuka. Turunan dari alanin. Itu, strukturnya bisa dilihat di PPT. Di perdagangan dikenal juga bentuk alkohol, yaitu pantenol. Next. Sifatnya dalam kondisi asam ataupun basa, dia mudah terhidrolisis. Asam pantotenat ketika dihidrolisis akan membentuk asam pentoat, sementara pantenol ketika dihidrolisis akan membentuk asam pentanoat juga. Fungsinya pada pembentukan koenzim A yang berperan dalam berbagai proses metabolisme, misalkan pembentukan asam lemak dalam tubuh. Produknya itu bisa dilihat. Lalu ada niacin, sumbernya dari daging, ragi, gandum, kacang-kacangan, dan next, next, next. Ini strukturnya ada N di situ ya, ada piridin, cincin piridin, dia ada N di situ yang mengikat karboksilat atau COOH. Fungsinya pembentukan koenzim juga. Jadi memang kebanyakan vitamin B kompleks ini perannya itu adalah pembentukan koenzim ya. Jadi bagus untuk proses metabolisme tubuh kalau untuk vitamin B kompleks. Kalau yang ADEK tadi kan lebih ke antioksidan ya. Sementara kalau B kompleks ini lebih ke metabolisme tubuh. Jadi untuk pembentukan koenzim dalam tubuh. Kalau ada asam folat, ini eh, normalnya dihasilkan oleh tubuh sendiri, oleh flora normal dalam saluran cerna, tapi biasanya untuk kondisi-kondisi tertentu dia perlu tambahan atau suplementasi dari luar tubuh gitu ya. Itu asam folat. Biasanya untuk mencegah kecacatan pada janin itu pada ibu yang berencana untuk hamil atau pada ibu hamil itu suka diresepkan asam folat tambahan karena membantu dalam proses perkembangan janin gitu ya, dalam perkembangan DNA janin. Itu asam folat. Strukturnya seperti itu, terdiri atas 3 bagian, ada derivat pteridin, ada para aminobenzoat, dan juga asam glutamat. Strukturnya lumayan panjang. Fungsinya berperan dalam pembentukan dan pematangan sel darah merah di susum tulang belakang. Jadi memang sangat penting dan eh, tidak boleh kekurangan ini sebenarnya, khususnya untuk ibu hamil ya. Karena nanti bisa pembentukan tulang dan sel darah merah pada bayinya itu akan terhambat. Itu defisiensinya gangguan pembentukan sel darah merah atau anemia. Hal ini jarang terjadi karena asam folat dapat dihasilkan bakteri usus. Ya memang sih, memang dihasilkan bakteri dalam tubuh gitu ya, dalam flora normal kita. Tapi seperti saya katakan tadi, pada beberapa kasus itu memang perlu suplementasi dari luar. Produknya ada asam folat, ada leukovorin CA. Next, ada vitamin B12 dari hati, daging, telur, hasil fermentasi beberapa mikroorganisme. Strukturnya senyawa kompleks dengan ion kobalt sebagai ion pusatnya. Ada 3 bentuk, ada siano, hidrokso, ada juga metil kobalamin. Next. Terakhir, asam askorbat
vitamin C yang mungkin paling familiar di antara yang lain, sumbernya itu dalam buah sitrus atau jeruk-jerukan dan beberapa buah atau sayuran lain. Sekarang banyak sekali bentuk sintesisnya yang dibuat dari glukosa yang direduksi menjadi sorbitol dan dilanjutkan dengan proses fermentasi atau biosintesa. Strukturnya adalah suatu gamma lakton dari 3 oksogulonat atau bentuk enol. Itu ya bisa dilihat asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat. Dehidroaskorbat berarti kehilangan satu atom H di sana. Next, sifatnya dia reduktor yang sangat kuat, berarti dia mudah teroksidasi, lagi-lagi. Jadi kalau reduktor itu berarti dia teroksidasi. Nih, balik ke kimia organik ya. Suatu senyawa dikatakan reduktor, berarti dia bisa melakukan reduksi terhadap senyawa lain. Kebalikannya, dia itu mudah teroksidasi oleh senyawa lain. Jadi kalau agen antioksidan, berarti dia reduktor. Gitu. Jadi kebalikan gitu ya. Suatu oksidator, berarti dia mudah terreduksi. Tuh, jadi kebalikan seperti itu. Bila teroksidasi, akan membentuk asam dehidroaskorbat yang bila terhidrolisis akan menjadi asam 2,3 diketoglukonat. Gulonat, sorry, yang tidak aktif. Jadi kalau vitamin C dia teroksidasi, kemudian terhidrolisis juga, maka dia menjadi tidak aktif. Fungsinya berperan penting dalam proses redoks pada proses metabolisme tubuh, defisiensi, penyakit skorbut atau sariawan. Next. Habis. Oke. Asia udah mau setengah 6. Jadi gitu ya. Cepet ya. Saya kecepatan nggak sih? Enggak. Alhamdulillah. Kalau kecepatan nanti ini aja. Disela aja, Bu. Terlalu cepat atau Bu, tolong diulangi gitu ya. Jadi itu tadi. Sebenarnya secara vitamin ini yang paling simpel sih. Jadi kita ingat aja ada vitamin larut air, ada vitamin larut lemak gitu ya. Larut lemak itu AD, larut air itu B kompleks dan vitamin C. B kompleks itu macam-macam, ada B1, B2, B5, B6, B12. Sementara vitamin C hanya vitamin C saja. Masing-masing punya struktur inti yang berbeda-beda. Kalau mau ngapalin silahkan digambar. Dan dari struktur inti itu bisa menghasilkan aktivitas yang berbeda-beda juga. Semua vitamin itu umumnya sebagai antioksidan, kecuali vitamin B kompleks. B kompleks itu lebih ke arah proses metabolisme tubuh, pembentukan koenzim, atau membantu pembentukan sel darah merah tadi ya untuk yang asam folat. Sementara untuk vitamin A, D, dan vitamin C itu perannya lebih ke antioksidan. Gitu ya, rangkuman dari apa yang saya bicarakan dari tadi, kurang lebih seperti itu. Dan PR, jangan lupa untuk minggu depan, silakan dicari kenapa senyawa yang mudah teroksidasi itu justru suka dijadikan sebagai antioksidan. Sebelum kita mulai pembahasan baru, kita coba diskusi itu ya minggu depan, insya Allah. Oke, apa ada pertanyaan sebelum ditutup? Ibu, Ibu, Yes, Dita, kenapa? maaf Bu, tadi Dita kurang dengar yang mengenai masalah reduktor tadi yang dia mudah tereduksi. Kalau sebaliknya bagaimana Bu tadi penjelasannya? Oh, ini ya. Suatu reduktor itu kan berarti senyawa yang mereduksi ya. Jadi yang Iya. yang diingat itu reduktor, aktor gitu ya. Aktor itu kan yang berperan. Nah, reduktor berarti dia mereduksi senyawa lain. Itu satu. Kedua, ketika dia berperan sebagai reduktor, berarti dia mudah teroksidasi. Itu dua. Udah, itu aja. Jadi yang diingat gitu aja. Oh, reduktor nih, berarti dia perannya sebagai agen pereduksi. Kebalikannya berarti dia mudah teroksidasi. Nah, kalau oksidator berarti gimana?
Coba Dita, kalau oksidator berarti Berarti dia mode oksigen. gimana? Putus-putus. Kalau oksidator, dia melakukan lain dan dia mudah tereduksi oleh senyawa lain. Tuh. Wah, Dita Iya, ini. putus-putus Bu, maaf sinyalnya. Iya, itu ya. Diingatnya kebalikannya aja. Oksidator berarti dia tereduksi gitu. Reduktor berarti dia teroksidasi. Udah gitu aja. Ada lagi? Ini pas HP saya baterainya sekarat. Udah. Sudah cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, ya cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa on cam dulu. Kita ini yuk foto. Ada yang bisa screenshotin nggak? Yang pakai laptop. Coba on cam dulu. Ini wajah-wajahnya saya ada yang kenal gitu, ada yang lupa. Saya udah 2 tahun nggak offline soalnya. Oke, ada yang bisa screenshotin nggak? Saya bantu SS ya, Ibu. Boleh. Ya, bye-bye ya. Yang slide satu, satu, dua, tiga. Sebentar dulu. Hmm. Ada cowoknya nggak sih? Ada, Bu. Oh, ada. Saya banyak kan lihat wajah-wajah perempuan. Raihan ya, satu. Oke, slide 2 ya. Ya, Satu, silahkan. dua, tiga. Oke, sudah, Ibu. Udah, thank you semua. Sampai ketemu minggu depan ya, insya Allah. Jangan lupa tugasnya. Makasih, Bu. Ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih semua Baik, ya. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Silakan boleh. Boleh.